Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Baiklah, kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran IPA kelas 8. Kita kali ini akan membahas tentang bab 2, yaitu tentang usaha dan jenis-jenis pesawat sederhana. Baik, kemarin kita telah membahas tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah katrol, ya. Katrol ini ada berbagai macamnya. Yang pertama katrol tetap, ya, dan katrol bebas. Katrol tetap dan katrol bebas. Kemudian ada yang disebut dengan katrol majemuk, yaitu gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas, ya. Jika katrol tetap ini katrolnya tetap, yaitu berada di posisi dia tidak berubah-ubah. Tapi kalau katrol bebas dia posisinya berubah-ubah tergantung talinya. Kalau misalkan kita tarik talinya berarti katrolnya akan ke atas. Tetapi kalau kita turunkan talinya maka katrolnya akan ke bawah. Nah, ini disebut dengan katrol bebas tunggal. Kemudian di sini ada katrol majemuk. Katrol majemuk yaitu katrol gabungan dari katrol bebas dan katrol tetap. Nah, ini kita telah membahasnya kemarin. Kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya. Jenis-jenis pesawat sederhana, yang pertama tadi katrol, yang selanjutnya adalah roda berporos. Ya, jadi akan dikatakan bahwa roda berporos atau roda gigi atau yang lebih dikenalnya dengan gear, ya, dan ban pada sepeda adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang tergolong roda berporos. Nah, fungsinya apa? Roda gigi ini berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Ya, seperti itu. Contohnya selain roda sepeda, contoh lain adalah yang termasuk jenis roda berporos, yaitu kursi roda, ban mobil, sepatu roda, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kecilnya saja. Nah, ini untuk roda berporos. Kemudian yang selanjutnya adalah bidang miring, ya. Bidang miring ini merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan dari bidang miring contohnya adalah tangga, ya. Tangga ini salah satu contoh penerapan bidang miring. Skrup, ya, dan pisau. Ya, pisau yang sering kita gunakan itu menggunakan konsep bidang miring. Kemudian keuntungan mekanisnya seperti apa? Keuntungan mekanis dari bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Nah, perhatikan anak-anak. Nah, KM ini disebut dengan keuntungan mekanis, ya, keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis sama dengan gaya beban, ya. Gaya beban itu, ya, rumusnya atau apa ini disingkat, ya, atau nama ilmiahnya adalah FB, yaitu F itu adalah gaya, B itu adalah beban, ya. Kemudian gaya kuasa gaya itulah F, kuasa itu K. Jadi gaya beban dibagi gaya kuasa, ya. Perhatikan contoh gambar di sini. Ini adalah konsep dari bidang miring, ya. Ya, bidang miringnya adalah ini yang berwarna orange. Kemudian bendanya adalah ini nih, yang berwarna hijau adalah benda, ya. Yang disebut dengan FK, ya. FK ini adalah, nah ini disebut dengan FK, ya. FB-nya adalah panjang, ya, FB. Atau ini ada dua buah segitiga. Yang pertama segitiga besar, yang orange, dan segitiga kecil. Nah, ini sebenarnya sama saja konsepnya, ya. Nah, perhatikan di sini. Karena segitiga yang besar sebangun dengan segitiga yang kecil, maka FB itu, nah ini gaya beban. Ini gaya beban ini sama dengan
L. Nah, sama dengan ini nih, L. Inilah gaya beban. Ya. Kemudian FB dibagi FK. FK-nya mana? Nah, ini FK. Ya. FK ini sama dengan H. Nah, gaya kuasa. Gaya kuasa, ya. Jadi FB dibagi FK sama dengan L dibagi H. L dibagi H. Ini sama aja sebenarnya, ya. Cuma beda huruf saja. Ya. FB dibagi FK, L dibagi H. Sehingga keuntungan mekanis dari bidang miring ini, ya, bisa dihitung dengan L dibagi H. L dibagi H. Ya. Nah, ini nih. Nah, KM itu keuntungan mekanis keterangannya, kemudian FB gaya beban, FK gaya kuasa, L panjang bidang miring, dan H adalah tinggi bidang miring. Nah, inilah H tinggi bidang miring, L-nya adalah panjang bidang miring, ya. FK gaya kuasa, FB gaya beban, seperti itu. Ya, kita akan ke contoh selanjutnya. Nah, ini yang keempat, yang ketiga ya. Jadi pesawat sederhana itu yang pertama adalah katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat, ya, yang keempat adalah pengungkit. Ya, sekali lagi, yang keempat adalah pengungkit. Ya, apa itu pengungkit? Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh alat-alat yang merupakan pengungkit antara lain adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit. Ini sebenarnya seperti linggis juga sama. Jungkat-jungkit itu permainan ya. Kemudian pembuka botol, ya, pemecah biji kenari, skop, cover, pinset, dan sebagainya. Pokoknya yang paling banyak kita gunakan dalam bidang miring, dalam kehidupan sehari-hari adalah bidang miring. Ya. Kemudian pengungkit ini dikelompokkan berdasarkan variasi letak titik tumpu dengan atau lengan kuasa dan lengan beban. Jadi secara garis besar pengungkit itu dapat dibedakan menjadi, nah ini pengungkit itu secara garis besar dibedakan menjadi 3. Yang pertama pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama titik tumpunya ada di tengah, ya. Jadi gaya beban di sini, gaya kuasa di sini, gitu. Nah, ini contohnya adalah gunting dalam kehidupan sehari-hari. Gunting ini titik tumpunya adalah di tengah. Nah, ini disebut dengan gaya beban, dan di sini disebut dengan gaya kuasa. Ya. Jadi untuk jenis pertama, titik tumpunya ada di tengah-tengah. Ya. Untuk jenis kedua, nah ini nih, jenis kedua ini titik tumpunya berarti ada di ujung, ya, ada di ujung. Sedangkan gaya kuasanya di ujung satu lagi, dan di tengah-tengah adalah gaya beban. Seperti itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pembuka botol. Pembuka botol ini berarti masuk ke dalam kategori pengungkit jenis kedua. Sedangkan jenis ketiga, untuk pengungkit jenis ketiga yaitu disebut dengan pinset. Contohnya adalah pinset, contohnya adalah pinset, ya. Pinset ini titik tumpunya sama, ada di ujung, tetapi yang membedakannya adalah gaya kuasanya dari tengah, gaya kuasa, dan gaya bebannya ada di ujung. Nah, ini merupakan pengungkit jenis ketiga. Jadi pengungkit, jenis-jenis pengungkit itu dibedakan berdasarkan titik tumpu, lengan beban atau gaya beban, dan gaya kuasa. Seperti itu, ya. Selanjutnya kita langsung saja. Nah, bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia? Ternyata
prinsip pesawat sederhana itu mengambil dari prinsip gerak atau sistem gerak pada manusia, ya. Contohnya adalah pengungkit. Nah, pengungkit itu, ya, jadi mengambil dari prinsip sistem gerak pada manusia. Kita langsung saja ke contoh. Nah, seperti ini. Perhatikan baik-baik. Jadi, nah ini nih. Nah, ini ada leher. Berarti leher ini termasuk ke dalam jenis pengungkit jenis pertama. Kemudian ada lengan, ya. Lengan ini masuk ke dalam kategori pengungkit jenis ketiga. Sedangkan nah ini, ya, kaki yang berjinjit, kaki yang dijinjitkan ini adalah masuk ke dalam pengungkit jenis kedua. Nah, dan selain ini masih banyak jenis-jenis pengungkit yang menggunakan konsep pada sistem gerak manusia. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti kalau jika ada pertanyaan maka boleh ditanyakan. Baik, selanjutnya kita langsung ke contoh saja. Ya. Contoh dari kita akan menyelesaikan contoh dari, nah ini, ya, pada bidang miring. Perhatikan. Nah, misalkan, ya, ini ada tangga, ada bidang miring, ya, kita ke sini. Ada bidang miring, ya. Kemudian ini ada tinggi bidang miring. Berarti ini menggunakan konsep Pitagoras, ya. Nah, di sini H itu adalah tinggi bidang miring. H-nya misalkan sama dengan 8 meter. Kemudian panjangnya L sama dengan kita ini di sini 16 meter. Ini H-nya adalah 8 meter, ya. Kemudian berapakah keuntungan mekanis? Keuntungan mekanisnya berapakah keuntungan mekanisnya, ya? Keuntungan mekanis berarti nah, gitu. Jadi keuntungan mekanis itu menurut contoh adalah L dibagi H, ya. Seperti contoh L dibagi H. Nah, perhatikan. Nah, ini nih. Keuntungan mekanis adalah L dibagi H, ya. L dibagi H. Ya. Jadi di sini ditanyakan bahwa H ini adalah 8 meter, tinggi bidang miring, sedangkan panjang bidang miringnya adalah 16 meter. Maka untuk menyelesaikan ini kita langsung tulis saja rumusnya, ya. Di sini diketahui penyelesaian. Ya. Diketahui L sama dengan 16 meter, H sama dengan 8 meter. Kemudian ditanyakan, ya, adalah km berapa? Maka jawab km sama dengan L dibagi H. km
sama dengan 16 dibagi 8. 16 meter bagi 8 sama dengan km sama dengan 16 bagi 8 berarti 2N ya. Keuntungan mekanisnya adalah 2N atau 2 Newton. Ya, situ. Nah, ini adalah keuntungan mekanis dari bidang miring. L dibagi H, panjang bidang miring dibagi tinggi bidang miring. Seperti itu ya. Baik, sampai sini untuk penjelasan kita dalam IPA dalam pembahasan pesawat sederhana. Mudah-mudahan dimengerti. Jika tidak dimengerti, silakan tanyakan melalui japri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.